Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah kaum muslimin kaum muslimat di desa apa ini? Desa Tirtoraharjo, Jobonian ini. Tirtoraharjo, Masya Allah. Jalur 20. Masya Allah, jalur ini banyak. Dan satu jalur ini ada berapa desa, Pak? Jalur 20 ada 6. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan taufik dari Allah, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan di kandung badan, sehat, ada waktu luang, dan Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala di kampung ini. Tujuannya tiada lain tiada bukan natafaqah fid din. Kita tafaqquh fid din. Kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, perkenalkan diri saya Umar Al-Fanani. Saya sebenarnya biasa lewat sini nih, Pak. Biasa, sebulan sekali saya hampir lewat sini ini. Cuman lewat sungai, tapi lewat sungai, lewat jembatan apa itu? Padang, Muara Padang bawahnya itu, sering lewat situ saya, Pak. Karena saya sering ngisi di Sungai Bau, di Oki Pulp and Paper. Setiap saya lewat, kan speed itu kan lewat ya kampung-kampung gitu kan. Masya Allah, katanya di situ ada jalur, di situ ada apa lagi. Pengen juga mampir gitu. Cuman dulu belum terbesit. Cak mana caranya itu? Gimana caranya bisa ke situ? Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan. Bahkan saya masuk jalur ini agenda yang keempat kalinya saya masuk ke pedalaman. Pertama kali saya masuk ke pedalaman jalur 17. Bukan,
17 Tanjung Lago. Ya, Tanjung Lago. Terus Tanjung Lago sudah 2 kali saya masuk. Terus Muara Telang juga sekali. Terus ini yang keempat kali. Ini giat dakwah kita, dan saya memang berinisiatif. Saya ingin masuk ke pedalaman. Ternyata Masya Allah, di pedalaman Sumatera Selatan ini luar biasa. Ternyata jamaahnya lebih banyak daripada yang kita temukan di kota. Kajian itu semarak dan orang itu semangat untuk mengaji agama Allah. Orang-orang pedalaman, maksudnya jauh dari kota ini. Ini yang patut untuk seorang dai memperhatikan hal ini. Jadi enggak dakwah itu cuma di kota saja, enggak. Bahkan di yang agak pelosok dan masuk seperti ini, saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan kita, bahkan lebih membutuhkan, karena tidak ada lagi kajian, tidak ada lagi ustadz mungkin. Nah, tidak ada lagi kajian. Tolong perhatikan ummahat, ibu-ibu ummahat di belakang nggak ngomong sendiri. Adik-adik, ya, adik-adik, tolong dikondisikan di luar aja. Kalau di luar masjid aja. Kok bisa main di luar masjid aja, adik-adik. Nah, yang rame di luar masjid aja. Nah, kok di dalam harus diem ikut kajian, karena kasihan bapak-bapaknya pengen mendengar. Dan saya dengar di sini memang sudah lama tidak ada kajian, Masya Allah, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita semuanya. Jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita pada malam hari ini judulnya seperti yang diterang di atas. Bersemilah Ramadan. Nggak tahu apa artinya bersemilah itu. Yang jelas kita berharap semoga Ramadan itu datang dan kita bertemu dengannya. Dan kita berjumpa bukan hanya sekedar berjumpa, tapi berjumpa dalam kondisi yang siap. Berjumpa dalam kondisi yang siap. Berjumpa dengan Ramadan dalam kondisi yang siap untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Itu yang kita inginkan dengan kajian ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, ummahat yang di belakang ummahat, tolonglah ummahat ini kalau Maya nggak bisa mengondisikan putra-putrinya, tolonglah, karena mengganggu sekali, ya mengganggu. Tolong tapi memang kajian saya di mana-mana memang ibu-ibu itu ramai. Nah, ramai. Nah, yang penting nggak ramai di rumah lah, ngeramein suaminya janganlah, ya. Baik. Tolong dengarkan dulu ummahat, ibu-ibu dengarkan. Nah, jadi itu yang kita inginkan dari judul ini. Saya mulai tahun 2008, bayangin 2008 sampai 2018 atau 2019, oh enggak, 2020 sampai 2020 lah. Mulai Covid kapan itu? 20 awal? Enggak, berarti sampai 2000 kapan ya berarti? 2018 ya, sampai 2018. Dari 2008 sampai 2018 saya melakukan kegiatan buka puasa setiap bulan Ramadan. Buka puasa bersama di bulan Ramadan. Dari 2008 sampai 2018. Yang paling, tolong perhatikan akhwat,
ummahat, diemlah ummahat. Ibu-ibu diemlah bu. Sudah anaknya rame, maknya ikut rame, repot kalau kayak gini. Bapak-bapak maju pak, bapak maju pak, Kak, jangan di depan pintu pak, maju pak, bapak, maju pak. Kayak bapak-bapak ini loh, nggak ada suaranya bu. Ini bapak-bapaknya ada kurang lebih 50-an bapak-bapak di sini. Dari acara buka puasa itu, dari acara buka puasa tersebut, saya berjumpa dengan orang-orang. 2008 saya ketemu dengan orang, 2009 saya balik lagi ke masjid itu untuk melakukan kegiatan buka puasa kembali. 2010 begitu. Ada beberapa masjid yang kita kunjungi setiap tahun. 2008 saya ketemu dengan orang. 2009 saya balik ke masjid tersebut yang saya jumpai di 2008. Di 2009 sudah nggak ada orangnya. Sudah nggak ada orangnya. 2009 saya ketemu orang. 2010 saya balik ke situ ngadain buka puasa lagi. Nggak ada orangnya. Saya bahkan tanya, gimana kabarnya si fulan? Saya sebut namanya. Masya Allah. Sudah tidak ada Ustaz. Sudah nggak ada Ustaz katanya. Bahkan saya punya guru, perhatikan bapak-bapak, saya punya guru tahun 2009 saya ngadain buka puasa. Biasanya ada sebelum buka puasa itu ada kajian setengah jam, 45 menit sebelum berbuka. Nah, ada waktu 6 menit atau 7 menit tersisa saya buka tanya jawab 2009 ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya sendiri cuma dikasih pak. Nah, ciri khas jalur katanya ini. Ketika saya tahun 2010, tahun 2009 saya ditanya seorang ibu-ibu gitu, di balik hijab seperti ini, di balik tabir seperti ini. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya. Dan suara itu saya kenal sekali. Suara itu saya kenal sekali. Itu adalah guru saya di SD, bayangin. Pak Ustadz, subhanallah. Dia manggil saya, maaf Pak Ustadz, saya mau tanya. Ini guru saya yang paling sabar, Masya Allah. Termasuk guru saya favorit. Naam. Sebenarnya nggak ngajar SD banget. Beliau itu mau ngajar di SMP, cuman ngajar sekolah diniyah, TPA gitu loh. Beliau yang ngajar saya ngaji, ngajar saya sejarah, ngajar saya pelajaran-pelajaran fikih begitu. Tadi sekolah sore, beliau ini tanya tentang masalah sholat. Pertanyaannya, tarwih gimana kok 2 kali? Sudah tarwih tapi sholat lagi nanti di malam hari. Seperti itu pertanyaannya. Saya jawab, tahun 2010 saya balik ke situ, saya tanyakan, bagaimana kabarnya Bu, namanya Bu Sri. Gimana kabarnya Bu Sri? Dijawab oleh jamaah, Ustaz, beliau sudah tidak ada. Ya subhanallah ya jamaah. 2009 masih bertanya kepada saya, masih ikut buka puasa. Maksud saya awali dengan cerita ini, maksudnya apa? Apakah bapak-bapak yakin ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini? Bapak yakin? Kita yakin ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini? Tidak yakin. Siapa yang ngomong yakin? Tidak ada yang yakin kita bisa ketemu bulan Ramadan yang dalam hitungan hari lagi. Mungkin kurang lebih 17 hari atau 12 hari lagi. Ibu-ibu mohon Bu, ibu-ibu mohonlah ummahat yang hadir langsung diam. Bapak-bapak aja ini penuh ini di depan, tidak ada suaranya. Saya dah ngomong dah berapa kali ini negur ibu-ibu ini. Dah berapa kali saya negur ini. Tolong ibu-ibu. Tolong ibu-ibu, tolong Bu. Ummahat, tolong ummahat. Kalau mau ngobrol lebih baik keluar, tidak usah di sini. Mengganggu sekali. Baik.
Loh, Ummahat masih ngobrol juga. Masya Allah. Anaknya kalau ngomong dibiarin aja, sudah. Dibiarin aja, jangan maknya ikut ngomong. Jangan ikut ngobrol, tambah banter nanti. Taib, dengarkan. Saya berikan mukaddimah ini, cerita ini. Kita ini tidak yakin bapak-bapak kalau bisa ketemu Ramadan tahun 2022. Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tidak yakin. Dalam hitungan hari lagi dia akan datang. Kita suka tidak suka, Ramadan akan datang. Kita suka atau tidak suka, Ramadan akan datang. Kita siap atau tidak siap, Ramadan akan datang. Allah musta'an. Nah, dan Rasulullah SAW, nah ini pentingnya, sebelum menjelang bulan Ramadan ini, alhamdulillah Allah datangkan bulan Sya'ban. Sebelum Sya'ban ada bulan Rajab. Ketika masuk Sya'ban, kebiasaan Rasulullah SAW, beliau melakukan persiapan-persiapan sebelum menjelang bulan Ramadan. Persiapan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Banyak sekali persiapannya yang dilakukan oleh beliau. Di antaranya beliau memperbanyak apa? Puasa. Di bulan apa? Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, bercerita, ma ra'aitu Rasulullah SAW sama asy-syahra ghaira Ramadan illa min Sya'ban. Atau kama qalat, aku tidak pernah menjumpai Rasulullah SAW itu puasa sebulan penuh atau memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Ramadan. Selain bulan apa? Ramadan, melebihi puasa apa? Sya'ban, yaitu puasa Sya'ban. Tidak pernah aku menjumpai beliau itu memperbanyak puasa selain puasa Ramadan kecuali bulan apa? Sya'ban. Beliau memperbanyak puasa. Di sini tujuannya agar supaya kaum muslim, agar supaya beliau sallallahu alaihi wasallam siap dalam menghadapi bulan Ramadan, optimal dalam berjumpa dengan bulan Ramadan, menghidupkan malamnya, puasa di siang harinya, mengisi detik-detiknya yang berharga dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak yakin bisa ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini, bisa jadi Ramadan 2021 kemarin itu adalah Ramadan terakhir kita. Bisa jadi ya jamaah. Ada orang masuk bulan Ramadan, ini juga cerita lagi, Masya Allah. Ada orang puasa, sholat tarawih bersama kita dari awal bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan, di pertengahan, sebelum pertengahan, mungkin dapat 12 atau 13. Ummahat itu kesini ngapain ya ummahat? Ibu-ibu, bu, ngapain kesini bu? Kalau cuman di sini cuman cerita. Ini mungkin yang ke-6 kalinya saya negur ibu-ibu ini. Nggak, di mana-mana, di Palembang juga begitu Pak. Nggak tahu ibu-ibu ini kenapa. Di sini cuman cerita. Saya jauh-jauh ke sini Pak. Saya berangkat dari jam 1 sampai sini mau maghrib tadi Pak. Off-road gitu Pak. Rencananya mau bawa trail saya ke sini, tapi nggak berani karena saking jauhnya. Saya takut sampai sini malah KO nggak jadi ngisi kajian. Ini kita dijumpakan, nyari ustadz tuh susah, iya kan? Susah kan Pak Lurah ya? Susah sekali. Saya belum berjumpa sama beliau, belum ngobrol beliau, rutin kan Pak Ustadz kesini? La ilaha illallah. Kalau aku kayak gini caranya pengajiannya nggak galak kalau ngobrol sendiri begitu. Saya nggak bisa ngomong kalau ada orang ngomong. Itu saya. Di sini yang ngomong hanya saya.
Tidak boleh ada yang lain ngomong. Nanti ada waktunya yang ngomong Anda. Kapan itu? Loh, ummahat ini loh. Masih ada yang ngomong itu. Subhanallah. Astaghfirullah ya Allah. La ilaha illallah ya ummahat, ibu-ibu, astaghfirullahaladzim ya ibu-ibu. Loh, masih ada lagi yang ngomong. Astaghfirullahaladzim. Saya pengennya diam. Kau mau bicara di luar saja, jangan di dalam masjid. Taib. Kalau anak-anak ngobrol biarin sudah. Maknya ini loh yang jangan ngobrol. Taib. Ada orang sholat bersama kita, sholat tarawih, buka puasa sama kita, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dari awal bulan Ramadan, tanggal 12 Ramadan dia sakit. Sakitnya apa jamaah? Sakitnya apa? Sakit gigi. Sakit gigi, bukan sakit jantung. Kok sakit gigi kan jauh kelihatannya kan, jauh dari nyawa maksudnya. Kalau jantung, tekanan darah tinggi, terus apa? Paru-paru menges-menges pakai apa? Oksigen. Nah, itu kelihatannya sudah dekat kelihatannya loh ya. Caknya loh ya, dekat gitu. Tapi kok sakit gigi kan agak jauh gitu loh. Orang perkirakan jauh dari kematian. Tanggal, perhatikan, dia di opnam kurang lebih 3 hari, tanggal 16 atau 17 atau 17 Ramadan beliau meninggal dunia. Nah, beliau meninggal dunia. Jadi ketemu di awal bulan Ramadan, nggak sampai berakhir bulan Ramadan, di pertengahannya saja Allah panggil beliau rahimahullahu ta'ala. Ini jamaah masjid kita. Allahu Akbar. Ya jamaah, jangan sepelekan masalah umur ini. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Ibu-ibu, gunakan waktu semaksimal mungkin. Perbaiki amal ibadah kita. Adakan dari sekarang, persiapkan dari sekarang sebelum bulan Ramadan tiba. Sebelum Ramadan datang dan kita dalam kondisi yang tidak siap. Jangan sampai. Sekali lagi saya katakan, kita suka tidak suka Ramadan akan datang. Kita suka atau nggak suka, like or dislike istilahnya gitu, suka nggak suka, Ramadan akan datang. Kita siap tidak siap, dia akan datang. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah orang yang diberikan panjang umur, bahkan berjumpa dengan bulan Ramadan, tapi tidak dia gunakan ibadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, fatal akibatnya. Celaka, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Mimbarnya Rasulullah SAW itu, Pak, mimbarnya Rasulullah SAW itu ada 3 tangga. Gini. Nah, gitu. Ada 3 tangga. Beliau kalau khutbah berdiri di tangga yang kedua, duduk di tangga keberapa? 3. Tapi kali ini beliau naik tangga itu sambil baca amin. Terus naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Ketika selesai begitu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ngapain engkau tadi mengatakan amin amin 3 kali sambil naik tangga? Beliau mengatakan, ammal ladzi fa ini sami'tu Jibril yaqul ragima anfu rajulin ya Muhammad, ragima anfu rajulin man idza dzukirta indahu falam yusalli alaik qul amin. Faqultu amin. Wahai Muhammad, sungguh celaka orang itu tatkala mendengar namamu disebut di hadapannya. Sungguh celaka orang yang mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut, tapi dia tidak bersolawat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong ini bapak-bapak, ibu-ibu, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan selawat, Pak. Saya ingin mendengar selawatnya bapak-bapak. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini selawat yang benar.
Ini sholawat yang benar, bukan sholawatnya ditambah-tambahi segala macam, enggak. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Perbanyak bersolawat, terutama ketika disebut Nabi Muhammad, Bapak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini celaka loh, kata Rasulullah SAW. Dan yang mendoakan celaka siapa? Malaikat. Wahai Muhammad, sungguh celaka orang yang apabila namamu disebut dan dia tidak bersolawat kepadamu. Katakan amin wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Amin. Masya Allah. Didoakan oleh malaikat Jibril, celaka orang yang tidak bersolawat kepada Muhammad SAW tatkala nama beliau disebut. Terus diamini oleh siapa? Rasulullah SAW. Kira-kira doanya terkabulan enggak, Pak? Amin yang kedua. Amin yang kedua, Jibril mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka walidahu aw walidayhi aw ahadahuma hayyan wa lam yudkhilahu al-jannah." Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak membuat dia masuk surga. Alias tidak berbakti kepada siapa? Orang tua. Jawab wahai Muhammad, amin. Ucapkan wahai Muhammad, amin. Jadi doakan keburukan, didoakan oleh Jibril. Keburukan ini suaranya nggak bisa kenceng ya dalamnya. Jadi besok kalau saya kesini saya membawa sound system sendiri dari Palembang, insya Allah. Ada, saya punya Pak. Saya lengkap, tinggal membawa masukin kabin kan selesai, bawa ke sini. Saya ada, insya Allah, tenang aja. Nah, taib. Jadi dah kita siapkan perbekalan untuk dakwah di pedalaman ini, memang benar-benar sudah kita siapkan, bukan apa-apa dan semuanya. Dan insya Allah kajian ini akan di-share di YouTube kita. Umar Al-Fanani. Rasulullah SAW menjawab amin. Didoakan orang yang durhaka, perhatikan, orang yang durhaka kepada orang tuanya, berjumpa dengan orang tuanya waktu orang tuanya sudah lanjut usia, yang seharusnya dia harus berbakti kepadanya, ternyata dia tidak berbakti kepadanya, malah durhaka kepadanya. Ini sungguh amat sangat menakutkan. Didoakan kecelakaan dan kebinasaan, celaka oleh malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati yang durhaka kepada orang tua. Hati-hati yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Hati-hati jemaah. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk pandai berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, amin yang ketiga, Jibril mengatakan, wa ya Muhammad, raghima anfu rajulin adraka Ramadan thumma salakh wa lam yughfar lah. Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Sungguh celaka orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dipanjangkan umurnya sampai ketemu dengan bulan Ramadan. Tapi tatkala dia berjumpa dengan bulan Ramadan selesai, tapi dosanya nggak diampuni, atau dosanya belum diampuni gara-gara dia tidak menggunakan kesempatan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Wallah, ini mengerikan jemaah. Jadi jangan dikira berjumpa dengan Ramadan itu nikmat. Iya nikmat, tapi Allah akan menanyai dan menuntut nikmat ini. Kalau kita berjumpa dengan bulan Ramadan, itu berarti sebenarnya Allah itu tunda kematian kita, disuruh taubat kita, memperbaiki ibadah, berbanyak ibadah di bulan tersebut. Tujuannya kita selesai dari bulan Ramadan dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak sebagai tabungan kita, bekal kita untuk hidup 1 tahun setelahnya lagi. Itu tujuannya.
Makanya kok orang ketemu, kita ini sudah 50, 60 bolak-balik ketemu dengan bulan Ramadan, tidak juga berubah amal perbuatannya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik ya jemaah. Yang dulunya juga memiliki kebiasaan buruk berbuat maksiat, terang-terangan dalam berbuat maksiat, meninggalkan sholat, gak kenal Al-Quran, gak kenal masjid, gak kenal sedekah, gak kenal berbakti, gak perbuatannya buruk kepada tetangga, gak hormat kepada orang tua. Habis bulan Ramadan juga seperti itu juga. Wallah ini orang yang celaka. Wallah ini orang yang celaka. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Malaikat Jibril yang mendoakan dan disuruh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengamininya. Untuk itu jamaah, dalam hitungan hari ke depan, apa yang harus kita siapkan sekarang ini? Dalam menyongsong bulan Ramadan yang akan datang, kita suka atau tidak suka, sekali lagi dia akan datang. Apa yang kita siapkan? Persiapan yang pertama, saya katakan, bersiap-siap dalam menjelang bulan Ramadan ini kebiasaannya Rasulullah SAW. Kebiasaannya dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala. Di antaranya mereka banyak menghabiskan waktu-waktu mereka dengan baca Al-Qur'an. Ya, selain menjaga sholat 5 waktu berjamaah, menjaga yang wajib, mereka memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah-ibadah apa? Sunnah. Begitu persiapan yang harus kita lakukan yang pertama kali, at-taubah, banyak bertobat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan mengakui segala dosa dan meninggalkan dosa tersebut, berjanji tidak akan mengulanginya, menyesal karena melakukan dosa-dosa tersebut. Kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah itu amat sangat bahagia kepada hambanya tatkala hambanya mau bertaubat kepada siapa? Allah. Kalau bapak-bapak pengen membahagiakan Allah, gampang. Dengarkan Pak, dengarkan Pak. Cek. Atau mungkin mic-nya dimatiin aja yang atas, biar dalam aja. Ya begitu aja, dikurangi. Atas kan nggak boleh sekarang Pak menyalakan mic atas Pak, kecuali adzan saja. Cek, mati ini balan. Cek. Cek 1 2 3. Cek ya ini. Taib, yang betul make up, cek 1 2 3 cukuplah. Nah, mic atas itu sebenarnya hanya untuk adzan dan qomat saja, dan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, sudah ada mic Ustaz dulu zaman Rasulullah SAW? Tidak ada. Tapi Bilal itu kalau adzan beliau naik ke atas masjid. Bilal itu kalau adzan naik ke atas masjid biar suaranya terdengar oleh semuanya. Tapi kalau qomat, Bilal itu di dalam masjid, nggak naik lagi. Cuman itu saja fungsi mic ini, itu saja. Nah, untuk ya itu saja, kajian cukup di dalam saja. Kajian ini cukup di dalam saja. Baik. Persiapan. Jadi kalau jamaah pengen membahagiakan Allah itu gampang sekali. Cara membahagiakan Allah itu mudah sekali. Gimana caranya? Bertaubat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala.
meninggalkan segala dosa. Apa dalilnya Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum wajada min ahadikum idza wajada dhalatahu fi ardil falat." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah itu amat sangat bahagia dengan taubat-taubat hambanya daripada salah satu di antara kalian yang menjumpai barang yang selama ini dia cari hilang dan dia amat sangat butuhkan, dan dia posisinya pas di tengah-tengah padang pasir. Maksudnya dia kehilangan kendaraannya, kehilangan makanannya, dan dia di tengah-tengah padang pasir, butuh sekali itu perbekalan itu. Ternyata ditemukan kembali. Dia kehilangan itu dan ditemukan kembali. Masya Allah, kita sedang butuh sekali itu barang dan itu hilang jemaah. Dan qaddar Allah kita dapat lagi, kita jumpai, kita temu lagi itu barang. Begitu bahagianya kita kalau ketemu dengan barang yang selama ini kita cari dan selama ini hilang sudah lama, dan kita dapat lagi. Itu bahagia. Allah lebih bahagia dengan tobat hambanya daripada kebahagiaan kita ketika kita bertemu dengan barang yang hilang, yang lepas dari tangan kita selama ini. Jelas ya jemaah? Mudah sekali. Isya'in jam berapa? Hah? Sudah masuk? Nah, insya Allah kita lanjutkan habis salat Isya. Nah, ini baru persiapan yang pertama, yaitu bertobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal yang mau azan. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala tammali lakmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan yang kedua setelah nanti yang pertama tadi apa? Enggak, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dan berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tinggalkan kebiasaan yang kurang baik, meskipun tidak berbau dosa, meskipun tidak berbau dosa, tinggalkan kebiasaan yang kurang baik. Seperti apa? Banyak bicara, banyak makan, banyak tidur. Nih ibu-ibu, tolong lisannya dijaga, perutnya juga dijaga. Jangan suka banyak tidur, habis subuh tidur lagi. Nah, ini kebiasaan yang tidak baik, Pak. Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan asbabul faqri arba'. Penyebab kefakiran itu, orang itu miskin itu sebabnya diantaranya ada 4, 3 atau 4. Diantaranya dari 4 ini atau 3 ini, naumus subhi, tidur pagi. Tidur pagi. Ini bukan berarti haram, bukan. Tapi ini perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW, gak disukai. Tolong ibu-ibu perhatikan, jangan suka tidur pagi, banyak ngobrol. Di sini ada nggak tenda biru gitu. Kok di Jawa kan ada gitu, tenda biru kecil-kecil, warung kopi gitu, ada. Alhamdulillah, jangan diizinkan Pak kalau ada yang buka warung kopi Pak. Nanti buat ngerumpi nanti. Minumnya 1 gelas kopi
duduk habis isya jam 2 baru balik. Itu kopinya itu udah habis loh, bayangin. Itu kopi apa ya, kok bisa satu gelas itu udah habis gitu. Kok bisa kuat sekali ngobrolnya habis isya sampai jam 2 malam. Ini kan tidak benar. Gaya hidup seperti ini keliru. Ini ditinggalkan banyak makan. Ini tolong ini dirim. Terlalu banyak makan, pokoknya kenyang terus. Yang ini ibu-ibu belanja aja kegiatannya. Ini hati-hati, karena bulan Ramadan bukan bulan kuliner. Bulan Ramadan bukan bulan kuliner. Tahu kuliner jemaah? Kuliner itu masak-masak. Ramadan bukan bulan apa? Masak-masak. Disyariatkannya ibadah puasa. Ibu-ibu perhatikan, jangan banyak masak-masak terus waktunya habis. Pagi belanja, siang disiapkan, sore masak. Loh, kapan baca Al-Qur'annya? Bukan bulan kuliner, bukan bulannya masak-masak. Disyariatkan puasa itu hikmahnya agar supaya kita bisa merasakan betapa perih, getir, beratnya jadi orang yang miskin yang tidak bisa makan. Beratnya jadi orang miskin dan fakir. Sehari makan, sehari tidak makan. Pagi bisa sarapan, siang tidak bisa makan siang. Malam pun hanya sekedar minum aja. Perih loh Pak. Getir jadi orang yang miskin itu. Berat terasa. Dan kita ketika puasa itu bisa merasakan, seperti ini ya rasanya orang yang kelaparan. Seperti ini ya rasanya orang kalau tidak bisa makan. Berat ya, puasa itu berat. Di sini kering, subhanallah. Orang itu kalau puasa ya jemaah, orang itu kalau lapar tidur pun nggak bisa nyenyak. Orang itu kalau lapar tidur pun nggak bisa nyenyak. Tidur siang pun nggak bisa nyenyak. Itu orang lapar. Dan kita bisa rasakan itu. Tujuannya agar supaya kita merasakan itu dan akhirnya kita dekat dengan orang-orang yang fakir. Perhatian kepada orang-orang yang miskin. Tidak menganggap mereka orang-orang yang sampah masyarakat atau menghina, melecehkan, tidak menganggap, tidak memperhitungkan mereka. Tidak. Orang-orang miskin ini mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW amat sangat memuji, memberikan perhatian khusus kepada orang-orang miskin. Beliau pernah mengatakan, "Wa ma tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum bi ikhlasihim wa bi du'aihim." Tidaklah kalian mendapatkan rizki dan ditolong oleh Allah kecuali karena doa-doanya orang-orang yang lemah di antara kalian, dengan keikhlasan mereka dan dengan doa-doa mereka. Orang miskin ini doanya luar biasa, insya Allah dikabulkan karena dibarengi dengan keikhlasan. Orang miskin kita baikin, kita berikan sesuatu hadiah, tidak bisa balas Pak. Pasti jawabannya hanya Allah yang bisa membalas. Allah yang membalas. Semoga diberkahi. Kadang didoakan, seringkali doakan semoga diberkahi oleh Allah hartanya, keluarganya dan pekerjaannya. Doa aja yang diberikan. Dan inilah doa-doa seperti inilah doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang karena penuh dengan keikhlasan. Begitu jemaah. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia. Banyak nonton HP. Waktunya habis hanya di depan HP. Apalagi sekarang ada media sosial. Di jalur juga ada media sosial. Kate ada ya. Ada yang jual kuota berarti di sini. Masya Allah.
Alhamdulillah. Hati-hati ini jemaah, anak-anak kita ini jangan mudah-mudah kita memberikan segi empat ini ya. Perusak umat. Segi empat perusak apa? Umat. Fitnah HP ini fitnah yang belum pernah dijumpai oleh para sahabat. Betul kan? Radhiyallahu ta'ala anhum. Sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu jami'an, belum pernah namanya melihat HP ini. Segi empat ini. Ini dampaknya luar biasa. Luar biasa dampaknya. Nasallallahu salamal afiyah. Orang sekarang ini Masya Allah enggak anak-anak, orang tua galuh, tua-tua juga Masya Allah sudah masih main game, game online. Ya Allah, 3 jam 4 jam stagnan diem kayak gini, kuat loh. Jarinya tok yang gerak. La ilaha illallah. Sampai saya nyapa tetangga saya itu, Assalamualaikum. Enggak Assalamualaikum. Subhanallah. Khusyuknya pakai ain lah ya, bukan khusyuk enggak, khusyuk banget bersama apa? HP. Jangan sampai ini nanti menghancurkan ibadah puasa kita. Allah ya Allah, anak sedih gitu lihat sambil ngerokokan gini, satu buntung tambah lagi. Ya Allah ya Rabbi, saya lihat itu di bawahnya dia itu puntung rokok tuh banyak sekali, dan dia Masya Allah dari pagi sampai siang di situ aja. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Iya, ini tidak berbuat maksiat, tapi tidak tahu ya kalau merokok ini cakno maksiat, caknyo, tahu caknyo, kelihatannya maksiat, kelihatannya ya, kok menurut saya maksiat. Nah ini kesempatan Ramadan kita pisah dengan ahli hisab. Bapak-bapak yang masih ngisep-ngisep kayak gini nih, kesempatan untuk pisah di bulan Ramadan. Nah, gak cuma pisah dengan minyak goreng, gak cuma pisah dengan minyak goreng. Nah ini kesempatan juga, kita gak usah masak pakai apa? Minyak goreng kalau pengen sehat. Nah, kalau kita pengen sehat lagi, pisah dari ahli hisab kayak gini. Sing dihisap-hisap pokoknya yang pakai hisap-hisap lah. Kecuali ngisep ini loh ya, beda ini bukan sabu-sabu, ini bukan. Ini mahal harganya di Palembang ini. Nah, saya punya cerita lucu. Tadi disebutkan Ustaz Umar ini ngisi di tahanan Polda. Iya, sebelum pandemi. Sekarang dihentikan semuanya juga. Kajian di Polda, di tahanan. Saya punya cerita lucu. Setiap saya habis ngisi kajian, mesti saya tanya. Kalau nggak ditanya, saya yang nanya mana mereka. Tahanan itu semuanya. Kalau saya masuk tuh Pak, Masya Allah disambutnya luar biasa, ramai sekali, meriah, kayak komandan Kopassus masuk gitu. Saya disambut, berdiri semuanya, Ustaz, langsung siap semuanya, nyambut ustadznya, di balik trali besi tapi nyambutnya. Selesai kajian, saya tanya, yang kasus narkoba angkat tangan, saya bilang. Angkat tangan semuanya, Ustaz. Masya Allah. Apa? Ganja, Ustaz. Kamu? Sabu-sabu. Tapi dari kasus-kasus narkoba ini, kalian dulu jualan atau make? Saya tanya. Make dan jualan rata. Make dengan apa? Jualan. Tapi sebelum kalian kena, sebelum kalian masuk ke ranah lingkaran narkoba,
yang sudah masuk ke lingkaran narkoba ini, yang nggak ngerokok angkat tangan. Dah kate jemaah, dah kate. Tahu nggak kate ya? Dah ada. Semuanya apa? Perokok. Jadi awalnya dari merokok, betul Pak Ustaz. Pintu-pintu narkoba itu awalnya dari rokok, betul Pak Ustaz. Yang jauh bukan saya loh. Yang jauh bukan saya loh. Mereka. Ini kelas kakap semuanya. Bahkan saya berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang sudah jualan lebih dari 1 kilo. Hukuman mati sudah. Habis kajian sering nangis, Ustaz, doakan saya. Kenapa? Kasus narkoba Pak Ustaz. Sambil nangis dia. Kenapa kamu nangis? Saya sudah membawa lebih dari 1 kilo Ustaz. Berapa? 2 kilo, 3 kilo, ada yang 15 kilo ya. Ada yang 30 kilo. Mati ini sudah. Mati ini sudah. Doakan saya Ustaz. Rata semuanya mengawali pintu narkoba itu terbuka dari apa? Rokok. Perokok Pak awalnya. Kok kurang sedep ya? Ini kok orang Jawa paham ini. Kok kurang mantap ya? Oh, nggak usah pakai apa? Filter, kretek aja. Kok kurang jos ya kretek? Kasih bubuk apa? Dicampuri ganja. Kok geliyang-geliyang enak ya? Tapi kurang mantap juga. Tambah lagi, akhirnya kena namanya murni yang dihisap itu sabu-sabu. Murni yang dihisap itu dalamnya adanya cuma ganja. Ngeri loh jamaah. Ngeri jamaah. Wallah ana lihat manusia, ya Allah, ana susah untuk ngomong, susah. Ana kadang-kadang sedih sendiri. Ana sering kali, demi Allah saya sering kali keluar dari tahanan, saya nangis di luar itu. Ada yang manusia-manusia kayak gini, ya Allah. Syaitan telah merusak kehidupan mereka. Syaitan telah menghancurkan keluarga mereka. Hati-hati jamaah yang masih merokok. Kesempatan bulan Ramadan, berhenti merokok. Tidak usah, Ustaz itu apa? Keras niat Ustaz ini. Tidak begitu jamaah. Jamaah mau tak ajak ke tahanan, ketemu orang-orang manusia-manusia yang Masya Allah haus darah, manusia-manusia gimbal, manusia-manusia yang jadi sampah masyarakat. Ya Allah, melihat mukanya aja sudah, kita itu sudah, kok kayak gini manusia itu, ngeri ya. Dan itu gak 1, 2, ratusan. Diawali dari kayak gitu tadi. Hati-hati dari tipu muslihatnya syaitan. Hati-hati dari tipu muslihatnya syaitan. Syaitan itu pengennya kita ini gak duduk di sini. Syaitan itu pengennya kita ini gak duduk bermajelis di sini mendengarkan kajian. Syaitan itu pengennya bapak itu duduk di pinggir jalan. Ini yang diinginkan syaitan. Gak mau dengerin kajian. Syaitan pengennya kita ini tidur. Tidak usah dengerin kajian. Syaitan pengennya kita ini gak melangkahkan ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah. Syaitan pengennya kita ini pisah dengan istri kita. Ini semuanya tipu muslihatnya syaitan. Jangan diikuti. Makanya harus kita lawan. Nafsu ini harus kita lawan. Takut kepada Allah. Kengkang nafsu ini, ummahat, ibu-ibu, dengarkan. Takut kepada Allah. Jangan mengikuti nafsu kita sendiri. Dan itulah orang yang beriman. Naam. Di antara persiapan yang harus kita lakukan jamaah sebelum datang bulan Ramadan, tafakkur fid din, memahami agama kita terutama dalam fikih puasa. Harus berbekal ilmu beribadah ini. Harus berbekal ilmu. Harus pakai ilmu. Sholat juga begitu. Sebelum Anda berangkat haji dan umrah, harus tahu ilmunya. Bagaimana tata cara haji dan umrah. Bagaimana tata cara umrah yang benar, yang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salat yang benar, gerakan dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Wudu yang benar. Pelajari itu jamaah. Belajar, tanya, baca buku, tanya sama ustaz, ajari saya ngaji, ajari saya sholat, ajari saya wudu. Bahkan saya punya kajian di Pelaju, jamaah tahu kan Pelaju kan, daerah Pelaju. Saya punya kajian di sana. Saya punya kajian di masjid namanya Darul Iman. Itu jamaahnya umurnya 50 ke atas kebanyakan, 60, 70, ya Allah, tua-tua. Masih muda-muda di sini, di sana udah tua-tua memang. Ya Allah, bahkan ada yang 80 belum bisa sholat dan wudhu yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya sampai praktek jamaah, dia ada ratusan ini Pak, jamaah jumlahnya. Jamaah itu, bapak-bapak ini jumlahnya itu ratusan jamaah masjid itu. Masya Allah. Saya praktek wudhu di depan masjid, ditonton sama mereka semuanya. Wudhu saya di depan mereka sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sholat di hadapan mereka. Saya sholat sampai bolak-balik, jelas jamaah. Lihat kakinya, lihat gerakan tangan saya, rapat, jelas. Yang nggak jelas mana? Bagian sana jelas, bagian sana jelas. Saya bolak-balik itu jamaah. Sujud ngadep sana, sujud ngadep sana, biar dia melihat gerakan kaki saya. Karena itulah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana takbiratul ihram? Tangannya seberapa? Sejajar dengan apa? Cara bersedekah. Letak tangan kanan dengan tangan kiri di mana posisinya? Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pakai ilmu jemaah. Puasa juga begitu. Awal kita berhenti makan dan minum kapan? Apakah ketika mendengar adzan atau ketika melihat fajar shadiq? Gimana caranya mengetahui fajar shadiq ini? Ya sudah, sebagai patokan umpamanya adzan. Makanya harus perhatikan adzan, ya harus benar-benar jamnya juga harus dilihat, diperhatikan jamnya. Jangan ini yang kelebihan 5 menit, ini kurang 5 menit, antara masjid satu dengan masjid yang lainnya berbeda. Ya ini mana yang dijadikan patokan? Ini penting, perlu diatur masalah adzan ini biar tidak menyesatkan orang yang berpuasa maksudnya. Belum waktunya berbuka, buka dia. Nah ini bahaya. Harus diatur. Apa saja yang membatalkan puasa? Ini lucu, orang awam, orang kampung itu kalau kentut di dalam air batal. Kentut di dalam air. Ya, ini benar keyakinannya orang Jawa. Mungkin sampai di sini juga, karena sini 90% katanya dari Jawa katanya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Pripun kabare jenengan ya, Pak? Saya nggih, alhamdulillah. Saya banyak keluarga berarti di sini. Nah, kok saya nggak punya teman kok di sana, Pak. Wong Kitogalo pokoknya tetangga saya. Tapi anak kok di Palembang dipanggil Habib, alhamdulillah. Habib, Habib gitu. Kok dicium nggak cuma di sini, cium bolak-balik, Pak. Parah ini. Ini tidak boleh kayak gitu itu. Taib. Jadi harus tahu fikihnya, bukan asal-asalan berpuasa. Kentut di dalam air langsung balik pulang minum kopi, batal puasaku. Astagfirullahaladzim. Terus ada lagi yang suntik vaksin. Nah, disuntik vaksin pulang langsung rokok. Kenapa lu rokok? Aku disuntik vaksin tadi, batal puasa. Siapa yang batalkan suntik vaksin? Lah ini kan karena bodoh, Pak. Tidak membatalkan, suntik itu tidak membatalkan kecuali infus. Kalau orang sakit kan diinfus. Karena infus itu isinya saripati makanan. Makanya orang kok diopnam di rumah sakit pulang tambah gemuk. Karena terus diisi apa? Infus. Di sini nggak makan
tapi sini masuk. Ini yang membatalkan infus ini. Infus yang makanan, bukan infus obat. Kalau obat tidak membatalkan. Kalau obat tidak membatalkan. Ini tolong diperhatikan hal-hal seperti ini. Masih banyak lagi hal yang aneh-aneh di masyarakat dan itu tidak membatalkan. Disebabkan apa? Tidak mau belajar. Tidak belajar, harus berbekal ilmu. Nah, taib. Dan tidak tahu apakah sudah dibahas atau belum masalah fikih puasa. Yang jelas harus berbekal ilmu. Berusaha. Banyak sekarang kajian-kajian via ini online, bahkan di YouTube. Diketik aja ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Atau puasa sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti keluar semuanya itu. Nah, kok bapak-bapak yang sudah tua, sudah nggak kuat lagi lihat, nggak kuat lagi dengarkan, tanya saja, apa sih yang membatalkan? Yang membatalkan nggak banyak, makan dan minum. Yang kedua, jima, berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Yang ketiga, niat membatalkan. Meskipun tidak makan, niat pokoknya sudah, saya batalkan puasa saya, batal sudah. Niat membatalkan. Dia sudah nggak puasa lagi gitu. Dia meniatkan saya nggak puasa lagi, itu batal sudah jemaah. Nah, yang keempat atau yang keempat, haid nifas. Haid dan nifas bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita. Adapun istihadhah tidak membatalkan darah istihadhah. Nah, ada yang berselisih para ulama di antara yang membatalkan puasa masalah berhijamah, mengeluarkan darah seperti donor darah atau berbekam di sedot darahnya itu dikeluarkan mungkin pakai silet atau pakai suntikan itu berselisih para ulama. Maka saya anjurkan jangan berbekam di siang bulan Ramadan, itu lebih aman. Jangan berbekam di siang bulan Ramadan, kurang lebih itu yang membatalkan puasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya, persiapan selanjutnya, banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah temukan kita dengan bulan Ramadan. Banyak berdoa ya jemaah. Ya Allah, para sahabat, para tabi'in itu 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan sudah berdoa. Doanya bukan Allah balik lana Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bukan itu doanya. Doanya para sahabat itu ini dibaca 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Sudah berdoa, Allahumma sallimni Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minhu wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke Ramadan, sampaikan Ramadan untukku, dan terimalah segala amalanku. Mudah kan Pak? Ya Allah, sampaikan umurku ke Ramadan dan sampaikan Ramadan untukku. Panjangkan umurku sehingga aku bisa ketemu bulan Ramadan, dan terimalah segala amal ibadahku. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah musta'an. Kita tidak tahu kapan kita ini mati. Kita hidup untuk mati. Kita hidup ini untuk mati, Pak. Ini jalur 20 ini bukan kampung halaman kita. Kampung halaman kita itu di akhirat. Kok sudah menginjakkan kaki ke jannah, itulah kampung kita yang sebenarnya.
Kita beramal di sini nih Pak. Beramal, perbanyak amal soleh. Nah, sebelum datang suatu hari sudah nggak ada lagi namanya amal soleh. Adanya cuma hisab, dihisab. Tidak ada lagi celah untuk beramal soleh. Orang yang sudah mati jamaah, ya Allah. Orang yang sudah mati jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, orang yang mati itu masih punya cita-cita loh. Tahu cita-citanya? Pengen hidup lagi. Betul sekali. Cita-citanya orang yang mati itu pengen hidup lagi jemaah. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Al-Mu'minun 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala ajal menjemput mereka, mereka mengatakan rabbirji'un. Apabila ajal menjemput salah satu dari mereka, ketika nyawa dicabut dari salah satu mereka, dia mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke mana? Ke dunia. Tujuannya apa? Kembali ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku pengen beramal saleh ya Allah yang selama ini aku tinggalkan. Dijawab langsung oleh Allah ayat berikutnya. Kalla. Gak bisa hidup itu cuma sekali, mati itu cuma sekali. Kalla, itu hanya ucapan dan angan-anganmu semata. Itu hanya sekedar angan-anganmu semata. Dan di belakang kalian dan di belakang mereka ada alam barzakh. Alam barzakh berarti alam apa? Kubur. Sampai hari kebangkitan. Umur kita ini Pak sekitar 60, 70. Umur kita ini Pak, kalau enggak 60, 70. Dan sedikit yang lebih dari itu. Ada lebih, mungkin ada yang 80, 90. Ada, tapi sedikit. Tidak lama umur ini. Tapi orang yang bisa ketemu dengan bulan Ramadan, dan dalam Ramadan itu ada satu malam, namanya malam apa? Lailatul Qadar. Beribadah di dalamnya seperti beribadah 1000 bulan, 83 tahun lamanya beribadah. Satu malam saja beribadah seperti beribadah 1000 bulan. Inilah keutamaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan musim-musim kebaikan. Allah berikan musim-musim ibadah untuk kita, untuk memperbanyak amal saleh, menambah pahala dan ganjaran meskipun umur kita ini singkat. Meskipun umur kita itu cuma 60-70, tapi keberkahannya banyak karena tadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek tapi banyak berkahnya. Di antaranya tadi ada kita dalam agama kita ada bulan-bulan ibadah seperti bulan Ramadan. Makanya digunakan semaksimal mungkin. Banyak berdoa kepada Allah. Berjumpa dengan bulan Ramadan itu sebuah keutamaan yang luar biasa. Tidak main-main. Taib, ya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini yang terakhir di antara persiapan yang perlu kita siapkan dari sekarang itu difikirkan. Aku mau ngapain kalau ketemu bulan Ramadan? Dari sekarang bangun pagi jam 4, habis itu sahur,
sholat berjamaah di subuh. Terus ngapain habis sholat subuh? Ngapain? Duduk baca Al-Quran sampai terbit matahari umpamanya gitu. Sampai naik dikit. Oh sini nggak kate ya kayak gini ya? Nggak ada duduk di masjid itu habis sholat subuh ya. Langsung begini. Apa dia ini? Apa ini bahasanya Pak? Hah? Dodos. Langsung dodos jemaah. La ilaha illallah. Ini dodos nih. Terus diangkat begini. Terus buang ke ini. Ini apa namanya? Apa namanya Pak? Saya tanya. Saya juga pengen beli kebun sawit loh ini. Apa namanya ini Pak? Nah, jangan terus yang dipikirin cuman sawit, mentang-mentang naik harganya cuman sawit aja. Enggak, pikirin ibadah ini loh. Kita ketemu Ramadan belum tentu kita bisa sampai di tengah bulan Ramadan. Pikirin ini. Ibadah ada waktunya nanti kita ke kebun. Ada waktunya panen, ada waktunya deres, ada waktunya nyadap, ada waktunya beribadah. Tolong dalam sehari itu ada waktu yang benar-benar tidak ada lagi anak istri bersama kita khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan itu. Ada waktu dalam sehari setengah jam, 15 menit, 1 jam, 40 menit, 20 menit hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa baca Al-Qur'an, Pak. Bertasbih subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pengen membahagiakan Allah? Pengen membahagiakan Allah jemaah? Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Ada waktu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok perlu di situ kita menangis? Kok perlu di situ mengingat segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada lagi ada orang di sisi kita. Harus ada seperti itu. Ya ada waktu dan banyak waktu kita habiskan dengan anak dan istri kita, dengan pekerjaan kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga besar kita. Tapi harus ada waktu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu diisi dengan sholat sunnah, baik diisi dengan baca Al-Quran sambil dipahami kandungannya, baik diisi dengan zikir kepada Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesan saya akan sebutkan sebuah cerita yang terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih. Ada 2 orang bersaudara, kakak beradik, bersaudara. Aslama, masuk Islam bareng. Bersyahadat di hadapannya Rasulullah SAW, masuk Islam bareng. Tapi yang satu ini, salah satu dari 2 ini semangat sekali dalam beribadah dan yang lainnya, sampai dia ikut perang bersama Rasulullah SAW, jihad, dan meninggal dunia, mati syahid, mati di medan perang. Salah satu dari 2 ini. Perhatikan jemaah. Wa mata ats-tsani ala firashihi. Saudaranya yang masih hidup itu, ibu-ibu, ummahat, ada arisan tuh di situ, Bu. Perhatikan, Bu. Yang kedua ini meninggal dunia. Perhatikan ibu-ibu, habis ini saya tutup kajian sudah, saya akan balik. Tenang aja, silahkan Anda berbicara. Saya habis ini selesai sudah, ibu-ibu. Nah, masih ada suara ya kan? Cak mana nih, ibu-ibu.
Kajian yang akan datang tidak usah ada ibu-ibu aja kali ya, khusus untuk bapak-bapak. Mungkin gitu, kalau nggak mau dikasih masukan, ya kan, daripada kita ini apa istilahnya dongkol gitu kan. Yang kedua ini meninggal dunia 1 tahun setelah saudaranya mati syahid. 1 tahun kemudian dia baru meninggal dunia. Yang kedua ini, dan meninggalnya di atas pembaringannya, di atas kasur, di tempat tidur meninggalnya. Bukan mati syahid, bukan ikut perang, bukan. Matinya di atas kasur. Masya Allah. Terlihat dalam mimpi, yang mimpi ini Talhah bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia namanya Talhah bin Ubaidillah. Talhah, seorang sahabat ini melihat dalam mimpinya mimpi yang aneh jamaah. Apa yang dilihat dalam mimpinya? 2 orang ini berdiri di depan pintu surga. Kemudian dipanggil salah satu di antara mereka untuk masuk ke pintu surga tersebut, masuk ke dalam surga. Kemudian keluar lagi, dipanggil orang yang kedua, saudaranya, untuk masuk. Kemudian apa? Keluar lagi, berdiri lagi keduanya di luar surga, di depan pintu surga. Kemudian dipanggil saudara atau orang yang mati di atas pembaringannya. Bukan yang mati syahid. Orang yang mati di atas pembaringannya, mati di atas kasur itu dipanggil untuk masuk surga duluan. Baru saudaranya yang mati syahid. Talhah pagi-pagi merasa aneh. Loh, masa mati syahid masuk surganya apa? Belakangan. Gak percaya Talhah. Oh Nio gitu loh gitu. Ada apa ini? Gak percaya dia. Makanya Talhah bin Ubaidillah paginya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku tadi malam begini. Kemudian sampai selesai diceritakan, akhirnya Rasulullah SAW menjawab. Dengarkan jawabannya Rasulullah SAW. Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang mati di atas, bukankah saudaramu yang mati di atas pembaringan itu hidup 1 tahun setelah saudaranya yang mati syahid? Dijawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya, dia hidup 1 tahun setelah saudaranya mati. 1 tahun baru mati dia, menyusul. Tapi matinya di atas pembaringan. Betul ya Rasulullah, seperti itu. Alaysa qad adraka Ramadan wa shama wa shalla kada wa kada sajadan bisana. Bukankah dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun ini dia berjumpa dengan bulan Ramadan? Rasulullah SAW tanya lagi, bukankah dalam 1 tahun ini orang ini ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, bersungguh-sungguh menjaga puasanya, dan juga bersungguh-sungguh dalam 1 tahun menjaga sholatnya. Fa idza kana bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ard. Ternyata orang yang hidup 1 tahun ketemu dengan bulan Ramadan ini bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Derajatnya, surganya antara orang ini, orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, dengan orang yang mati syahid, perbandingannya antara langit dengan bumi. Jadi saudaranya itu di bumi, dia ada di langit, tinggi sekali derajatnya. Cuma ketemu dengan apa? Bulan Ramadan, dia menjaga puasanya dengan baik, dia jaga apa? Sholatnya dengan baik. Terutama bapak-bapak ini, dengar azan langsung tinggalkan sawit, deres apa tinggalkan, balik ke rumah sholat berjamaah. Begini dengar azan, lepas lagi, sudah balik ke masjid. Cak gitulah, itu muslim.
Atau cukup sekali sudah tinggal dulu. Ustaz, ditunggu ini, tunggu, biarin. Ada yang memanggil yang lebih mulia daripada urusan sawit, daripada urusan karet yang bau karet itu, bau kan? Tapi duitnya nggak bau, Ustaz. Tinggalkan kalau sudah ada panggilan sholat. Ya Allah, ini bisa mengalahkan derajatnya orang yang mati syahid. Ini kenapa harus ada persiapan. Ini tujuan kajian ini kita adakan, agar supaya kita bisa menyongsong Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, mungkin 5 menit, 10 menit saja cukuplah. Kalau nggak ada, itu yang saya harapkan, tidak ada bertanya. Silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara taubat dan istighfar? Apa perbedaan taubat dan istighfar? Ada yang kesamanya? Itu saja. Terima kasih. Iya, hasilnya sama, tapi ada perbedaannya. Dari sisi arti, istighfar itu artinya, istighfar itu mohon ampunan, mohon untuk dihapus dosa. Kan dosa kita itu kan dicatat, yaitu astagfirullah itu talabul maghfirah, minta maaf, minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat, kok taubat ini kan dari sisi bahasanya artinya tabayatubu, artinya roja'a, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala apa? Dosa. Dengan meninggalkan segala apa? Dosa. Kembali kepada Allah dengan memperbaiki amal saleh. Ini baru dikatakan orang yang bertaubat. Kalau hanya orang astagfirullah, tapi enggak meninggalkan dosa, enggak juga tidak memperbaiki amalnya, tidak bisa dikatakan orang yang bertobat. Jelas ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Punya sawit, Pak. Punya sawit. Anak pengen belajar sawit dari Bapak, insyaallah. Apakah berdosa bila saya menunda sholat? Menunda sholat. Ini pertanyaan akhwat atau ikhwan? Ya, kalau dia menunda sholat. Sekarang kita tanya, hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki apa? Hukum sholat berjamaah bagi kaum laki-laki hukumnya apa? Sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Dalilnya apa, Ustaz? Nah gitu loh jamaah, kalau bertanya itu jangan cuma denger aja, cipeng, ngaji nguping, keluar tidak paham apa-apa, jangan. Dalilnya apa, Ustaz? Ustaz kok mewajibkan? Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Man sami'an nidaa fala ya'ti, atau man sami'an nidaa fala yujib, fala sholata lahu illa bi'udhrin." Barang siapa yang mendengar azan dan dia tidak mendatangi panggilan azan tersebut, maka tidak dianggap sholatnya kecuali kalau dia punya uzur, punya alasan, sakit, banjir, hujan es, asap kayak di Palembang kemarin. Sini kena asap. Enak juga ya. Waduh. Tapi dah biasa baik saya dengan. Nah, kok biasa baik ke masjid lah gitu. Tapi kan ada yang parah sekali itu sampai gak kelihatan tuh jalan karena asap. Itu gak ke masjid tidak ada masalah karena ini membahayakan pernafasan. Nah,
Nggak ke masjid nggak apa-apa. Tapi kan sekarang Masya Allah sudah nggak ada lagi COVID insya Allah, dan masjid sudah dibuka kembali, shaf dirapatkan, sudah nggak ada lagi alasan. Nggak sakit, sehat, ini wajib mendatangi seruan azan. Berarti kalau wajib ditunda-tunda umumnya apa? Haram, berdosa menunda-nunda itu, alias tidak sholat di masjid. Nanti ajalah. Ternyata apa? Tahu-tahu sudah 5:30 sore, sudah nggak boleh sholat asar jam-jam segitu itu. Sudah waktu-waktu yang terlarang sholat di jam-jam seperti itu. Itu jemaah. Makanya jangan biasa menunda-nunda ibadah. Ibu-ibu juga begitu. Ini yang ngurusin bayi, ngurusin anak-anak, kadang-kadang adzan ya, mentang-mentang dia tidak wajib ke masjid, nanti ajalah. Ternyata ya Allah musta'an. Yang masih punya hutang, ibu-ibu, hutang apa? Puasa, tolong jangan ditunda-tunda. Nanti baik. Ternyata sudah masuk tanggal ini setengah lebih dari bulan Sya'ban. Ini tanggal 17. Ini tanggal 17 Sya'ban, tinggal 13 hari lagi atau 12 hari lagi. Nah, Masya Allah. Jazakallah khairan. Saya kira mau bertanya. Nah, baik. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang terakhir, sebelum terakhir, apakah disyariatkan membangunkan sahur lewat toa masjid? Yang disyariatkan membangunkan orang untuk sahur adzan subuh 2 kali. Itu disyariatkan. Jadi bangunkannya bukan sahur, bukan. Sahur, apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Sahur. Aduh, la haula wala quwwata illa billah. Ini agama Islam ini ada kemuliaannya, ada ajarannya, ada syariatnya. Gak basing-basing. Kalau orang paling bilang, gak asal kita. Ada ajarannya, ada syariatnya. Makanya Rasulullah SAW mensyariatkan untuk adzan subuh itu adzannya 2 kali. Adzan yang pertama yang mengumandangkan itu Bilal bin Rabah. Muadzinnya namanya Bilal. Adzan pertama untuk bangunkan orang sholat, bangunkan orang tidur untuk sahur dan untuk sholat malam. Adzan pertama itu untuk bangunkan orang tidur, untuk sahur dan untuk sholat malam. Jelas jemaah? Atau untuk berikan tanda orang-orang yang sudah bangun duluan, sholat duluan, ketika ada adzan yang kedua, adzan yang pertama itu hendaknya dia berhenti sholatnya, ditutup dengan witir, terus istirahat, tidur lagi, nunggu sampai adzan. Bisa seperti itu. Karena itu jaraknya nggak lama antara adzan pertama dan kedua itu nggak lama, paling 1 jam. Baru adzan yang kedua ini yang mengumandangkan adzan adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta Pak. Jadi beliau itu kalau adzan disenggol sama sahabatnya, asbahta, sudah pagi. Nah, dia langsung naik ke atas dan adzan. Ini berarti sudah gak boleh lagi makan dan minum, sudah selesai waktu sahur dan waktunya untuk sholat subuh. Ini sudah benar-benar adzan sebagai tanda masuknya waktu subuh. Ini adzan yang kedua. Adzan yang pertama untuk bangunin orang yang masih tidur tadi. Gitu caranya jemaah. Bisa kok dilakukan di sini, bisa. Tapi diumumkan dulu ke jemaah, ke yang lain, masjid yang lain, kita subuh adzannya 2. Jadi yang lain sahur kita adzan. Nah, gitu.
Itu yang disyariatkan oleh siapa? Rasulullah, bukan Umar Al-Fanani, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu muadzinnya itu ada dua di kota Madinah. Abdullah bin Umi Maktum, Bilal bin Rabah. Beliau juga punya muadzin di Mekah, namanya Abul Mahdhurah, satu aja di Mekah. Nah, yang terakhir, mengapa ketika menjalankan sunnah sering diolok-olok? Terkadang saya makan tapi kadang-kadang saya marah tapi saya diam saja. Mohon doa. Maksudnya diolok-olok pakai jenggot teroris, terus cadar ninja Hattori begitu. Yang pakai cadar dibilangi ninja Hattori, atau istrinya teroris itu diolok-olok seperti ini tidak ada masalah. Kalau saya tidak ada masalah diolok-olok. Rasulullah itu di dalam Al-Quran dibilangi majnun. Tahu majnun, Pak? Tahu majnun? Gak waras, sinting, pom sinting Muhammad ini disebut dalam Al-Quran majnun. Yang menyebut siapa? Orang kafir Quraisy. Dibilangin gak cuman majnun, sahir, penyihir, dukun, kahin, dukun. Ini penyihir ini, tukang dukun ini dukun Muhammad ini. Gak cuman itu, Pak, gak cuman itu. Yang keempat, kadzab, pendusta. Yang kelima, banyak antum dibilangin cuman teroris cuman satu kan? Rasulullah SAW dibilangin kadzab, ada 5 tadi. Yang kelima, Muhammad itu tukang dongeng. Asatirul awwalin, yang dibaca Muhammad sehari-hari dengan temannya itu dongeng-dongeng dahulu, itu gak bener, itu cerita rakyat bohong, itu kayak gitu ya maaf. Gak cuman itu, masih banyak lagi slogan-slogan yang disematkan oleh orang-orang kafir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marah beliau? Enggak, santai baik, gak marah. Terserahlah mau dibilangi apa, kan juga nggak berubah jenggotnya jamaah. Dibilangi teroris, langsung jenggotnya putih kan enggak kan? Atau langsung rontok jenggotnya dibilangi teroris kan enggak juga. Teroris tiba-tiba sawitnya nggak panen kan enggak, biasa aja dibilangi. Itu akhwat yang pakai cadar dibilangi ninja Hattori, dibilangi ninja, ndak sumuk tau kayak gitu tuh. Oh, dasar istri teroris, segala macem lah pokoknya. Kan juga enggak dibilangi istri teroris langsung jilbabnya terbuka, kan enggak juga. Biasa aja. Dan orang yang komitmen dengan agama biasa itu dicemooh, dicela seperti ini biasa dari zamannya Rasulullah. Dari zamannya Rasulullah SAW sampai hari kiamat, itu pasti orang-orang yang berpegang teguh dengan agama pasti gak disukai oleh orang. Ingat Pak, yang gak suka dengan orang-orang seperti ini, yang gak suka dengan sunnahnya Rasulullah SAW, ingat, umur kita tadi 60-70, Anda menghadap Allah bawa apa? Itu aja yang dipikirkan. Bawa apa kita yang mati? Gak usah ngurusin orang lain, jenggotnya panjang, cingkrang apa, gak usah. Anda ini loh, bawa apa kalau mati ngadap Allah? Bawa kesombongan, bawa kemaksiatan, suka mencela orang. Bawa apa kita? Ke masjid aja malas, sama istri aja sering berantem, anak gak diurusi, gitu kok mencemooh orang. Nyadar diri. Tuwek lho Pak.
awake dhewe wis tuwek lho Pak. Wis tuwa. Isin lah karo anak putu, nggih ta? Isin lah karo anak putu. Kalau kita ini nggak bener isin, malu sama anak dan cucu kita. Ini kita cukupkan sampai sini, nanti sampai jam 12 yang selesai ini anak. Cukuplah insya Allah. Nah, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang dengan izin Allah, insya Allah kita akan berjumpa kembali biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih semuanya pada jamaah semuanya. Ummahat, saya minta maaf kalau teriak-teriak tadi. Semoga Allah menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.